Healthizen, saya Dr. Aryani Dewi Widodo kembali ke bagian tugas jaga di Dear Doctor. Dan hari ini saya sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan konsultasi asyik dari para Healthizen. Pertanyaan yang masuk via Instagram dan Twitter akan membahas tentang seluk-beluk dunia kesehatan ibu dan anak di masa pandemi ini. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan, jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan ya. Ini masih sangat penting karena kita semua punya peranan penting pada masa pandemi ini dan tidak terkecuali kamu. Jadi langsung aja yuk kita cek pertanyaan dari Healthizen. Pertanyaan pertama kita lihat di sini dari @faradila. Dear Doctor, selama kondisi pandemi ini bolehkah bayi berjemur? Bagaimana protokolnya dan selama apa diperbolehkan terpapar matahari? Dear Faradila, memang sinar matahari itu sebetulnya sangat baik untuk kesehatan kita. Bukan hanya anak, bukan hanya bayi, tapi sampai remaja dan dewasa memerlukan paparan sinar matahari. Tapi tentu tidak seperti mitos bahwa semakin terik mataharinya maka semakin baik untuk kita. Tidak demikian. Kita harus terpapar sinar matahari sewajarnya. Paling baik adalah matahari pagi, sebelum jam 10 pagi. Jadi untuk anak-anak, dorong mereka untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik. Paling tidak, apabila terpapar sinar matahari, mereka akan terbentuk vitamin D lebih banyak. Sehingga pembentukan tulang juga akan lebih banyak. Imunitas juga akan lebih baik. Ada beberapa penelitian dari pandemi COVID-19 ini bahwa ternyata orang-orang yang terpapar pada sinar matahari lebih banyak akan mengalami penyembuhan dari COVID-19 secara lebih baik. Dan ini juga sudah dibuktikan pada pandemi 100 tahun yang lalu, yaitu pada saat Spanish flu tahun 1918. Ternyata orang-orang yang terpapar sinar matahari lebih cepat dan lebih baik penyembuhannya dibandingkan dengan orang yang terus di rumah dan sama sekali tidak terpapar pada sinar matahari. Oke? Kita lihat pertanyaan yang kedua ya, dari Healthizen @Irma Megasari. Dear Doctor, jika saya vaksin saat hamil, apakah anak saya nantinya juga akan bagus imunitasnya? Jawabannya Dear Irma adalah iya. Ibu-ibu yang menjalani vaksinasi atau secara tidak sengaja mengalami infeksi alami, maka akan terbentuk antibodi. Antibodi ini bukan penyakitnya, tapi antibodinya yang akan tertransfer ke si anak. Ada banyak kejadian ibu-ibu yang sedang hamil kemudian mengalami infeksi COVID atau mendapatkan vaksinasi COVID pada saat masih dalam kandungan. Maka bayinya pada saat setelah lahir diperiksa di usia 1-2 hari, antibodinya sangat tinggi, sekitar 1000 atau lebih. Artinya apa? Artinya apabila ibunya memiliki antibodi, maka antibodi itu akan sampai pada si anak. Jadi ibu-ibu hamil, jangan lupa jaga protokol kesehatan yang baik dan vaksinasilah supaya bayi kita pada saat lahir sudah memiliki imunitas. Oke? Nah, berikutnya pertanyaan dari @bubuyaya. Dear Doctor, bolehkah saya vaksin saat saya sedang mengasihi? Nah, ini pertanyaan lanjutan dari yang tadi ya. Kalau tadi vaksin saat hamil, yang sekarang vaksin saat sedang mengasihi alias memberikan ASI. Ada efek samping ke anak saya tidak? Ada efek sampingnya, yaitu efek samping baik ya. Apabila kita memberikan vaksinasi kepada ibu yang sedang menyusui, maka antibodi yang ada di dalam tubuh ibu tersebut yang terbentuk karena vaksinasi akan tertransfer atau diberikan kepada si bayi juga. Sehingga si bayi yang belum bisa mendapatkan vaksin bisa tetap mendapatkan antibodi dari ibunya. Pertanyaan selanjutnya ada voice note. Kiriman pesan suara dari @ayanaman. Yuk kita simak bareng ya. Dear Dokter, saya Ayana Mon. Dokter, saya mau tanya nih.
Apa efek sampingnya banyak mengonsumsi multivitamin dosis tinggi untuk janin dan anak saya saat saya pro-ASI? Nah, bagaimana sih caranya konsumsi biar aman untuk saya dan anak saya, tapi sekaligus meningkatkan antibodi saya di tengah pandemi ini? Terima kasih dokter. Terima kasih pertanyaannya. Nah, Dear Ibu Ayana Man. Jadi, untuk multivitamin atau vitamin sebetulnya penting bagi ibu-ibu yang hamil. Tapi sayangnya kita kadang-kadang sering bablas ya. Pada saat kita memberikan vitamin, kalau saya nih ya sebagai dokter memberikan vitamin kepada ibu-ibu atau si ibu kemudian meminum vitamin, maka kadang-kadang terlalu semangat. Vitaminnya itu yang diminum terlalu banyak. Vitamin ini diminum juga, vitamin itu diminum juga. Akibatnya apa? Terlalu banyak vitamin yang diminum yang dinamakan overdosis vitamin. Overdosis vitamin juga bisa berbahaya, khususnya pada ibu hamil. Kenapa? Karena ada beberapa vitamin yang apabila dikonsumsi dalam dosis berlebihan saat sedang hamil, maka bisa membahayakan janin. Di antaranya vitamin A dan vitamin D. Karena itu kita perlu berhati-hati apabila kita mengkonsumsi vitamin, sebaiknya satu multivitamin saja dan vitamin yang dianjurkan oleh dokter kandungan. Apa saja sih gejala overdosis vitamin? Nah, diantaranya bisa urinnya berwarna keruh, kemudian sering buang air kecil, konstipasi atau sembelit, diare, kehilangan nafsu makan, sakit perut dan mual, kemudian justru merasa lemas, padahal minum vitamin tambah banyak ya, tapi justru merasa lemas. Kemudian bisa jadi juga ada warna kekuningan pada kulit, ini kalau kelebihan karoten misalnya. Dan sebagian vitamin yang terlalu banyak akan menyebabkan sensitivitas terhadap matahari, kemudian menyebabkan sakit kepala dan rasa lemas. Karena itu kita harus berhati-hati. Sekali lagi, hanya konsumsi vitamin yang disarankan oleh dokter kandungan dan tidak dalam jumlah yang berlebihan. Tidak selalu yang berlebihan itu baik. Oke? Nah, pertanyaan terakhir dari @suliviandri. Dear Doctor, Dok, anak saya sudah negatif COVID-19, tapi batuknya nggak berhenti sampai sekarang. Apa yang perlu dilakukan? Apakah itu alergi atau ada masalah di parunya? Atau long COVID kah? Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. Dear Suliviandri, memang kita harus berhati-hati. Untuk masa sekarang terutama ada riwayat infeksi COVID-19, maka kita harus memikirkan beberapa hal. Tapi bukan semua hal itu berkaitan dengan COVID. Jadi yang kita harus perhatikan adalah batuk-batuk karena alergi biasanya terjadi lebih banyak pada malam hari dan menjelang subuh. Kemudian biasanya batuk alergi itu terjadi pada anak-anak yang memang punya kecenderungan alergi. Misalnya anggota keluarga lainnya ada riwayat asma, kemudian ada rinitis alergi, kalau pagi sering pilek-pilek, batuk-batuk, dan bersin-bersin. Kemudian bisa juga ada yang alergi seafood, baik kakaknya, adiknya, ya saudara kandung, kemudian anggota keluarga lainnya. Dan dia sendiri mungkin anak itu juga ada riwayat misalnya dermatitis atopik, merah-merah di pipi pada saat masih bayi atau alergi susu sapi. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu, kita mungkin lebih pikirkan ke arah alergi. Tapi apabila batuk-batuk itu misalnya disertai demam, maka kita pikirkan adanya infeksi pada saluran nafas. Bagaimana dengan long COVID? Bisa terjadi bila si anak tidak pernah betul-betul sembuh dari batuknya setelah terinfeksi COVID, bisa mengalami yang namanya long COVID. Biasanya long COVID itu terjadi sampai dengan 12 minggu setelah infeksi COVID sebelumnya. Apabila setelah 12 minggu masih terjadi, maka perlu diperiksakan dengan baik apakah ada keluhan yang lain. Oke, semoga menjawab ya, Dear Suliviandri. Nah, sayang sekali Healthizen, waktu jaga saya sudah habis nih. Tapi jangan khawatir, karena Dear Doctor tetap menunggu konsultasi dari kamu semua
yang akan saya jawab di episode selanjutnya. Semoga yang saya share hari ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan kamu. Terima kasih sudah menyimak Dear Doctor. Saya Dr. Aryani pamit untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. We share because we care. Bye!